Bapak kita dari Depdagri, Pak Siagian ya. Informasi yang masuk ke kami, Bapak termasuk yang mengkonsep tentang PP 72. Dan yang menarik adalah bahwa di PP 72 itu ada dua hal yang kemudian dipermasalahkan di MA yang akhirnya teman-teman gagal untuk itu. Sebagaimana diketahui bahwa memang perjalanan pemerintahan desa ini kita lihat dari Undang-Undang Nomor 579, 2299 dan 32 2004. Kalau menurut pendapat saya tidak terlepas dari konfigurasi politik yang ada di DPR. Jadi kita pemerintah melaksanakan apa yang dihasilkan dari DPR. Berarti sumber salahnya di DPR ya Pak ya? Belum Pak. Kita lihat yang pertama ya. Saya seluruhnya yang pertama ya. Kita bicara tentang Undang-Undang 579. Konfigurasi politik pada waktu itu menyeragamkan desa seluruh Indonesia. Stabilitas politik, stabilitas ekonomi, semuanya stabil. Tapi sebetulnya di dalam itu kalau menurut saya tidak bergolak. Dia meledak begitu 22 keluar 99, 22 keluar 99 terus 32, terjadilah reformasi. Terjadilah Undang-Undang Nomor 32 perjalanannya. Jadi kalau dilihat di pergerakan kepala desa sekarang ini adalah bagian dari perjalanan itu. Oleh karena itu, kalau menurut saya hadirnya kepala desa di Jakarta itu memang merupakan satu perkembangan baru. Ada yang tidak beres, Pak. Satu keharusan ya. Ada komunikasi yang tidak beres, yang perlu kita pelajari, Pak. Bukan satu keharusan ya Pak. Bukan satu keharusan. Berarti selama ini komunikasi antar bawah, tengah, atas itu berarti ada yang tidak nyambung. Yang perlu kita kaji, bisa jadi mungkin di bawah, bisa di tengah, bisa juga di atas. Di atas itu bisa mungkin di DPR, bisa juga pemerintah. Kalau saya lihat itu. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian perbaikan-perbaikan. Berkaitan dengan PP nomor 72 tentang masa jabatan 6 tahun. Memang di PP 72 disebutkan itu masa jabatan 10 tahun. Kepala desa yang sudah mempunyai masa jabatan 2 kali atau 10 tahun tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai kepala desa. Itu sudah hasil pembahasan antara Departemen Dalam Negeri dengan departemen terkait. Ya hasilnya keluar PP 72. Jadi ini bukan produk sendiri Departemen Dalam Negeri, bukan. Di dalam sistem ketatanegaraan kita memang dibuka kemungkinan untuk melakukan uji materi, Pak. Yang saya rasa sudah dilakukan oleh para di Nusantara ke Mahkamah Agung. Satu catatan sebentar Pak, sebelum jauh tentang uji materi, ya. Ada yang menarik dari pernyataan Pak Bagirmanan sebagai Ketua MA pada saat kami konsultasi atas hasil, disampaikan bahwa kalau ingin kajian secara hukum ansih, hanya hukum, maka bukan di MA, tapi di Mahkamah Konstitusi. Ada yang menarik di sini. Berarti MA memutuskan itu ada kekuatan-kekuatan lain sehingga dia tidak bisa berbicara hukum ansih. Jadi mungkin kita ingin melihat sebenarnya pertimbangan apa yang membuat itu. Karena paling tidak dari departemen kan juga paham secara hukum itu sudah bertentangan dengan undang-undang. Silakan. Sebetulnya kan masa jabatan 6 tahun itu bukan angka keramat sebetulnya, itu hasil komunikasi di DPR itu Pak. Antara pemerintah dengan DPR itu jelas itu Pak. Ada yang menarik saya dengar dari itu pembahasan Pak. Saya dengar dari Pak Girsang, Direktur PMD, mengatakan dalam satu acara bahwa 6 tahun itu tidak pernah pemerintah mengusulkan 6 tahun. Boleh Pak cerita kenapa sampai 6 tahun terjadi Pak? Itu dilihat masa jabatan Bupati Wali Kota 5 tahun, masa jabatan Gubernur 5 tahun, masa jabatan Presiden 5 tahun. Jadi gimana supaya agak berbeda dikeluarkanlah masa jabatan Kepala Desa Berarti Republik sedang diatur, desa sedang diatur oleh Republik ini dengan sesuatu yang lain kan gitu ya Pak ya? Oh begini Pak, Oke, mungkin gini Bapak. Jadi ada dua tadi, satu yang masalah jabatan tadi,
Kemudian yang dua masalah larangan berpolitik. Mungkin komentar yang larangan berpolitik setelah ini kita akan berbicara sebenarnya bapak-bapak yang duduk di depan ini menghendaki potret desa Indonesia ke depan seperti apa. Silakan Pak. Kalau masalah tidak berpolitik sebetulnya dilandasi oleh niat baik. Betul, niat baik. Karena kita menganggap bagaimana supaya kehidupan di desa itu bisa terlaksana, karena masyarakat desa kita anggap pada dasarnya sederhana. Jadi kehidupan kemasyarakatan di desa jangan terganggu akibat kepala desa condong kepada satu partai politik. Niatnya itu aja Pak. Jadi bukan ada niat sama sekali mengkebiri kepala desa supaya tidak ikut berpartai politik. Jadi berdasarkan niat itu dibuatlah ketentuan ini. Jadi itu dasarnya niat baik ya Pak ya. Mungkin dalam tataran pelaksanaan karena ternyata itu melanggar hak asasi, mestinya itu undang-undang. Jadi PB pun tidak apa-apa karena dasarnya niat baik, mungkin seperti itu. Begini Pak, kalau Bapak mengatakan itu pelanggaran HAM, di negara kita ini dibuka satu saluran. Jika masyarakat menganggap keputusan pemerintah yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, Bapak bisa melakukan uji materi di Mahkamah Agung, ya, dan apabila itu undang-undang, Bapak ke Mahkamah Konstitusi. Saluran itu kita buka. Terima kasih.